Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, muatan bahasa Indonesia. Yang pertama, kita akan belajar cara mencari informasi penting dari teks. Yang kedua, kita akan belajar bagaimana cara menyajikan informasi penting dari teks yang kita dapatkan itu ke dalam peta pikiran. Nah, yang pertama ya, anak-anak harus mengerti terlebih dahulu pengertian informasi. Jadi, informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Nah, informasi itu isinya tentang fakta-fakta yang terdapat di dalam teks. Nah, selanjutnya, informasi dapat membuat seseorang mengetahui dan memahami sesuatu hal. Salah satu cara memperoleh informasi adalah dengan membaca teks dengan cermat. Setelah membaca teks dengan cermat, informasi penting dapat dicari dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya berikut. Ada 7 kata tanya yang bisa kita gunakan. Yang pertama, kata tanya apa? Ini biasanya digunakan untuk menanyakan benda, sebab akibat, judul, dan tema. Yang kedua, kata tanya di mana? Biasanya digunakan untuk menanyakan tempat atau latar. Yang ketiga, kata tanya kapan? Biasanya kata tanya kapan itu digunakan untuk menanyakan waktu kejadian suatu peristiwa. Yang ketiga, kata tanya siapa? Nah, kata tanya siapa ini biasanya digunakan untuk menanyakan tokoh. Kemudian, yang kelima, kata tanya mengapa? Kata tanya mengapa ini digunakan untuk menanyakan alasan suatu masalah di dalam teks. Yang keenam, kata tanya bagaimana. Nah, ini digunakan untuk menanyakan cara membuat, proses, urutan, pendapat, atau sikap. Yang terakhir, yang ketujuh, kata tanya berapa. Biasanya digunakan untuk menanyakan jumlah atau banyak benda. Yang kedua, kita belajar bagaimana cara menyajikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Nah, jadi anak-anak, informasi penting yang kita dapatkan dari teks itu bisa kita sajikan dalam bentuk peta pikiran. Apa itu peta pikiran? Peta pikiran adalah dapat dikatakan sebagai cara mencatat yang kreatif dan efektif dalam bentuk diagram. Ini adalah contoh peta pikiran. Yang di tengah ini anak-anak, ini adalah kotak yang berisi judul teks yang kita baca. Nah, nanti dari judul ini ada beberapa cabang. Di sini Ustazah membuat cabangnya ada 4. Cabang yang pertama, nah ini ada kotak yang berisi pertanyaan. Nanti pertanyaannya kalau kita mau pakai kata tanya apa, berarti pertanyaannya harus lengkap ya, kalimat pertanyaannya harus lengkap. Apa? Nah, terus kemudian disertai dengan jawabannya. Jadi tidak ditulis apa titik-titik tanda tanya begini. Jadi tidak hanya ditulis kata tanyanya saja, tetapi harus ditulis kalimat pertanyaannya lengkap bersama dengan jawabannya. Ini juga siapa, mengapa, bagaimana, ini ditulis pertanyaannya yang lengkap disertai dengan jawaban. Nah, anak-anak, ini hanya contoh saja. Kalian tidak harus membuat sama persis seperti ini ketika Ustazah nanti minta kalian membuat peta pikiran. Kata tanya yang kalian gunakan ini bisa disesuaikan dengan teks yang kalian mau cari informasinya nanti. Jadi kira-kira kata tanya apa yang bisa digunakan? Nah, kalian boleh menggunakan kata tanya selain ini, nggih. Nah, ini juga kalau anak-anak mau membuat cabangnya lebih dari 4 boleh. Ini Ustazah hanya memberi contoh, nggih. Jadi Ustazah buat contohnya itu hanya 4 cabang. Ini ada teks berjudul Wisata Hutan Desa Bumi Gemilang. Di buku kalian ada di halaman 77.
Mari kita baca bersama-sama. Wisata hutan Desa Bumi Gemilang. Desa Bumi Gemilang terkenal akan sumber daya alam hutan yang berlimpah, namun hutan ini sangat sunyi. Selama bertahun-tahun, penduduk Desa Bumi Gemilang mencari kayu bakar sebagai mata pencaharian di hutan ini. Kegiatan penduduk yang secara terus-menerus tersebut membuat beberapa pemuda jenuh. Menurut mereka, hutan di desanya sangat indah dan berpotensi untuk dijadikan hutan wisata. Pepohonan pinus yang rimbun, udara yang sangat sejuk, serta pemandangan yang indah menjadi alasan utama mereka ingin mengubah hutan tersebut menjadi hutan wisata. Awalnya, ide dari beberapa pemuda desa tersebut tidak disetujui oleh penduduk desa lainnya. Mereka beranggapan bahwa hutan ini sangat sunyi sehingga tidak akan banyak wisatawan yang mau datang ke hutan ini. Namun, Danar, salah satu penggerak pemuda desa tersebut, tidak kehilangan akal. Ia mengumpulkan foto-foto serta video yang berisi pemandangan alam di sekitar hutan, lalu mengunggahnya ke media sosial. Respon sangat baik diterima masyarakat. Masyarakat mulai berdatangan menuju hutan wisata ini. Mengetahui semakin banyak pengunjung, penduduk desa pun membangun sarana dan prasarana yang mereka perlukan, seperti toilet umum, jalan, dan menjual cenderamata. Nah, anak-anak, dari teks tadi yang sudah kita baca bersama-sama, kalau dibuat peta pikiran jadinya bisa seperti ini hasilnya. Yang tengah ini adalah judul teks, wisata hutan Desa Bumi Gemilang. Nanti kalau kita mau membuat cabangnya lebih dari 4 juga bisa. Ini dicontohkan hanya 4 cabang ya, Dek. Cabang pertama ini berisi pertanyaan dengan kata tanya apa? Apa yang diusulkan untuk dibuat di Desa Bumi Gemilang? Nah, jawabannya adalah hutan wisata diusulkan untuk dibuat di Desa Bumi Gemilang. Yang kedua, siapa yang mengusulkan dibuatnya hutan wisata? Para pemuda Desa Gemilang mengusulkan dibuatnya hutan wisata. Yang ketiga, mengapa para pemuda mengusulkan dibuat hutan wisata? Karena mereka jenuh dengan mata pencaharian mereka yang hanya mencari kayu bakar di hutan. Yang keempat, bagaimana cara Danar, salah seorang pemuda, memperkenalkan hutan wisata di Desa Bumi Gemilang kepada masyarakat luar? Nah, Danar mengumpulkan foto serta video pemandangan alam di hutan, lalu mengunggahnya ke media sosial. Nah, jadi ini anak-anak hasil informasinya yang sudah dicari dari dalam teks dan dibuat menjadi diagram atau peta pikiran. Itu tadi penjelasan Ustazah tentang bagaimana cara menuliskan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Semoga video yang Ustazah buat bermanfaat. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.